Ya, saatnya kita banyak berderma, banyak bersedekah. Karena Nabi pernah ditanya, ayyus sadaqati afdal? Ya, sedekah apa ya Rasulullah yang paling utama dan paling mulia? Maka Nabi SAW menjawabnya, sadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara, hadirin hadirat, kaum mukminin dan mukminat yang insyaallah kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuki pertengahan bulan suci Ramadan. Ada yang hari ini hari ke-15 puasa, dan ada juga barangkali yang sudah hari ke-16. Tapi insya Allah semua itu tidak mengurangi nilai ibadah puasa kita meskipun memulainya harinya berbeda. Perbedaan hari itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperuncing, bukan untuk dibesar-besarkan. Karena kita hanya berbeda cuma sehari, itu pun karena perbedaan metode dalam penentuan awal Ramadan dan awal hari raya. Ya, maka jangan sampai perbedaan itu kemudian merusak hati. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hati, penyucian jiwa, sebagaimana tema kajian kita siang hari ini, mohon maaf. Ini mulutnya udah pabeliot ya ini ya, karena mulai dehidrasi ya. Agak berkurang ini ingatannya siang apa pagi atau malam gitu ya. Mohon dimaafkan itu, biasa itu ya kalau penceramah begitu kalau bulan puasa ini. Kalau kita berbicara tentang penyucian hati, penyucian jiwa, maka mari kita mulai dari apa? Berlapang dada dengan adanya perbedaan. Ya. Karena kita sama-sama umat Rasulullah, malu kalau kita beda mulai puasa lalu kemudian saling menyesatkan, saling menghina, saling menafikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan ini adalah menjadi momentum bagi kita untuk menyucikan jiwa? Tentu pertanyaannya yang paling utama sebelum kita menjawab hal itu semua, ya, kenapa kita penting menjalankan ibadah puasa Ramadan? Apa hubungan Ramadan dengan penyucian jiwa? Itu bisa kita lihat dari bagaimana Allah memilih bulan suci Ramadan ini sebagai bulan kita wajib untuk berpuasa sebulan penuh. Kenapa enggak bulan yang lain? Kan bisa Allah menetapkan itu ya. Allah itu kan yang memiliki syariat, yang menentukan kapan waktu kita beribadah. Ya. Tapi kenapa yang dipilih di antara 12 bulan Qamariyah itu kok bulan Ramadan? Jawabannya sudah jelas. Ada di surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu ada kaitannya sangat erat dengan turunnya Al-Qur'an. Karena Allah turunkan Al-Qur'an itu di bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan berpuasa di bulan suci turunnya Al-Qur'an itu. Untuk apa? Dalam rangka kita merayakan, mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW, dalam satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya, dinyatakan bahwa hampir seluruh wahyu yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu juga semua diturunkan di bulan Ramadan. Ya, maka ketika Allah perintahkan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadana, Allah menyebutnya unzila fihil Qur'an. Maka itu ada pertanyaan berikutnya. Ya, kenapa
cara kita mensyukuri mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa, apa hikmahnya? Kenapa enggak cara mensyukuri turunnya Al-Quran itu dengan ibadah yang lain misalnya? Kan kalau kita dapat nikmat ya, syukuran, selamatan, kan ada yang sedekah, ya kan? Ada yang kalau mendapatkan nikmat kita sujud, syukur, ya, habis ngegolin main bola, ya, ada selebrasi habis mencetak gol kan ada sujud syukur, gitu ya. Ada lagi yang mensyukuri nikmat dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara beribadah, misalnya sholat atau bernazar sebagainya. Tapi kenapa turunnya Al-Quran ini kok ditentukan oleh Allah cara mensyukurinya itu dengan berpuasa? Maka jawabannya bisa kita dapat dari apa yang ditulis oleh Al-Allamah Syekhul Masyayikhina Syekhul Azhar, mantan Grand Mufti atau Grand Syekh Al-Azhar yang hidup sejaman dengan Buya Hamka, ya, yaitu Profesor Dr. Mahmud Shaltut rahimahullah. Beliau datang ke Indonesia tahun 58 ya, akhir. Itu diundang oleh sahabatnya Buya Hamka setelah Hamka menerima gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Al-Azhar, itu dalam rangka datang ke Jakarta untuk meresmikan Masjid Agung Kebayoran Baru yang namanya Kebayoran Baru dulu. Nah, kalau di Jakarta kan dulu nama masjid itu nama daerahnya. Ada Masjid Agung Cikini, ada Masjid Agung apalagi Tanah Abang gitu ya, ada Masjid Agung apa macam-macam. Nah, termasuk yang di di Al-Azhar itu sebelum nama Al-Azhar itu adalah Masjid Agung Kebayoran Baru. Maka namanya dirubah ketika peresmian itu ya oleh Syekh Mahmud Shaltut, diberi nama Masjid Agung Al-Azhar. Kenapa? Beliau berharap agar masjid itu menjadi kembaran Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Dan tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka yang beliau sampaikan dalam kajian rutin ya di Masjid Al-Azhar itu juga diberi nama Tafsir Al-Azhar. Maka apa kata beliau dalam bukunya Al-Islam Aqidatan wa Syari'atan? Ya, kenapa puasa yang dipilih di antara ibadah yang lain untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran dan puasa ini memiliki fungsi yang sama, yaitu fungsi untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati umat manusia. Karena itulah Al-Quran menyatakan wa yuzakkihim, ya. Fungsi Rasul atau Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya untuk mengajarkan kepada manusia ilmu, tapi juga untuk menyucikan jiwa. Dan puasa itu ya bisa kita lihat bagaimana fungsinya dalam penyucian jiwa ini sangat luar biasa. Mulai dari apa? Penyucian jiwa dalam ibadah puasa kita lihat di sini, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita membiasakan diri ya, hidup kita ini senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Coba sekarang, yang tahu kita puasa itu siapa? Gak ada yang tahu kecuali diri kita. Ya, kita berada di kamar yang kosong, sepi dari manusia, dari orang, bahkan keluarga juga nggak ada. Ada makanan, ada minuman lengkap. Ya, kulkas tinggal ngambil minuman. Ya, makanan tinggal goreng telur, apa yang bisa kita buat gitu kan. Ada roti di rumah, ada selai, gampang. Ya, kalau kita mau makan, nggak ada juga yang menilai, nggak ada juga orang di situ. Nah, siapa yang bisa memantau kita? Nah, ketika kita berpuasa itulah kita sedang berada dalam pantauan Allah. Kenapa? Karena kita merasa kehadiran Allah itu begitu dekat. Dan kita berpuasa itu dalam rangka apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ini pengawasan melekat ini sangat penting. Sama seperti misalnya aparatur negara ya. Apakah aparatur sipil, apakah militer, ya, apakah swasta, apakah negeri gitu kan. Itu kan selalu ada inspekturnya. Di setiap kementerian, di setiap lembaga negara ada inspektur, ada pengawasnya. Ya. Itu harus ada pengawasan yang melekat. Ya, bukan hanya KPK saja. Ya, yang bisa mengawasi gerak-gerik. Ya, bukan hanya misalnya yang lembaga yang pemantau aliran keuangan itu apa namanya itu? PPTK, PATK ya. Ya, itu bukan hanya mereka. Ya,
Kalau manusia yang memantau, ya masih ada kekurangan-kekurangannya. Bahkan bisa jadi yang memantau, yang mengawasi juga ikut bermain, kan begitu? Ya kan? Baru ada kasusnya kemarin. Ya, enggak usah disebut lah ya lembaga apa ya. Ah, itu malah melakukan pungli. Itu kan memalukan. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita menghiasi akhlak kita ini dengan apa? Muraqabatullah. Ya, pengawasan Allah itu yang serba melekat. Kenapa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita kecuali semua itu tercatat atau dipantau oleh raqibun atid, malaikat raqib dan atid yang mencatat semua amal perbuatan kita. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan beramai-ramai, dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita duduk, berdiri, semuanya senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, puasa ini melahirkan akhlak, ya, penyucian jiwa. Yaitu apa akhlak puasa, ya? Yaitu melahirkan tidak hanya sebatas kita berharap pahala imanan wahtisaban, tapi juga untuk perbaikan kehidupan sosial, ya. Melahirkan akhlak orang yang berpuasa itu tidak akan berani menipu, tidak akan berani memanipulasi anggaran, tidak mempan dibujuk rayuan, sogok dan korupsi, ya. Tidak juga bisa berkilah dari kewajiban membayar zakat atau bayar pajak misalnya sebagai tanggung jawab sosial kita sebagai umat Rasulullah SAW. Juga orang yang berpuasa mestinya tidak doyan, nggak suka makan harta riba, ya, nggak suka menzalimi tetangga, nggak suka makan harta anak yatim, ya. Mereka juga tidak akan menyukai perbuatan-perbuatan yang maksiat. Bahkan apakah mungkin orang berpuasa yang sudah dididik, dilatih sebulan penuh jiwanya itu apakah bisa bermaksiat? Bisa, ya, karena namanya manusia kan, pasti ada kelemahannya, pasti ada saat ketika dia lengah dan lalai. Tapi bedanya orang yang dilatih dengan ibadah puasa dengan yang tidak, orang yang sudah dilatih ketakwaannya dengan yang tidak, itu apa bedanya? Ya, tadzakkaru. Ya, mereka kalau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Kalau mereka, ya, digoda oleh setan, mau melakukan perbuatan maksiat, maka bunyilah itu, ya, alarmnya nyala. Ada peringatan, ya, sehingga apa? Dia tidak jadi meneruskan perbuatan maksiatnya. Lalu kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah dalam ayat yang lain surat Ali Imran. Fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ya, dia senantiasa ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga penyucian jiwa di bulan Ramadan ini bagaimana? Ya. Satu, dengan cara membentuk karakter takwa seorang. Yang kedua, penguatan visi misi Quran dalam kehidupan muslim. Ya, karena Quran ini kan sumber petunjuk agar kita dapat menyucikan jiwa. Ya, oleh sebab itu visi misi Quran ini harus hidup, ya, di tengah-tengah umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, melatih kesabaran. Ya, sabar menahan emosi, sabar menahan cobaan, sabar menahan musibah, ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditempa, ya, dia bersifat memiliki kesabaran. Yang keempat, orang yang beribadah di bulan Ramadan ini itu disiplinnya bagus, ya. Dilatih kedisiplinannya. Ya, bahkan bukan hanya disiplin, pengorbanan kesenangan diri. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Azhar itu istilahnya pengorbanan kesenangan diri. Biasanya malam kita tidur, kita bangun, ya, dimulai dengan tahajud, kemudian mempersiapkan sahur, makan, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Itu kan mengorbankan kesenangan diri. Subhanallah, ya. Disiplin kita. Ketika terdengar azan maghrib, kita rame-rame, ya, serentak kita berbuka puasa. Hidup kita ini senantiasa apa? Dari waktu ke waktu selalu ingat kepada Allah. Yang kelima, puasa itu melahirkan akhlak kepedulian sosial. Ya, karena Nabi SAW mencontohkan di bulan puasa ini kita harus meningkat kedermawanan kita, kebaikan sosial kita,
kepedulian sosial kita kepada sesama orang yang membutuhkan. Nabi biasa memberikan makanan buka kepada orang yang berbuka puasa, ya, meskipun itu dengan hanya air, seteguk air, meskipun dengan hanya sebutir kurma, itu dapat pahalanya bagaimana? Ya, orang yang memberikan pahala, orang berikan buka puasa kepada yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala falahu mithlu ajri shaim min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'un. Dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu sama dengannya dan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Yang kelima, dengan memakmurkan usia dengan visi ibadah. Kenapa? Dalam bulan Ramadan hanya ada terjadi di Ramadan itu apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini malam yang mulia, malam turunnya Al-Quran, yang Allah berikan keistimewaan, yang beribadah di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah di seribu bulan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Ramadan sebagai momentum kita untuk menyucikan jiwa, ya, melatih kita untuk zuhud terhadap dunia. Ya, boleh kita memiliki dunia, bahkan penting kita punya dunia. Tapi dunia yang kita miliki itu materi bukan segala-galanya. Ya. Sebab apa? Kalau kita gunakan ya materi itu menjadi orientasi tujuan hidup kita, maka kita akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita jadikan materi itu sebagai sarana untuk beribadah, sarana untuk bisa sholat perlu pakaian yang baik, yang rapi, yang bersih, yang wangi, ya, perlu tempat ibadah, tempat sujud, karpet yang bagus, kan, tempat yang nyaman, ada AC-nya, itu kan sarana untuk ibadah, materi dunia itu, ya. Kita perlu materi dunia untuk apa? Berzakat, ya, sampai nisabnya. Maka kita harus apa? Punya kelebihan harta. Kita perlu materi dunia untuk apa? Melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya. Nggak bisa kita melakukan perjalanan dengan biaya yang besar itu kecuali kita memiliki kelebihan harta, tapi harus didapat dari jalan yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesinya juga halal, gitu. Jadi profesi apa pekerjaan kita itu juga halal, ya, bukan hanya makanan. Makanannya halal, ya, zatnya halal. Cara mendapatkannya juga harus halal, ya, profesi itu. Ya. Kalau bekerja di sektor apa dulu? Nah, itu harus kita pikirkan, jangan sembarangan. Kalau bekerja di sektor-sektor yang apa? Yang haram, seperti riba, seperti berzina, ya, seperti prostitusi, seperti minum-minuman keras, memproduksinya, mendistribusikannya, menjualnya, jadi pengecernya, gitu kan? Bahkan yang nganter, kurir yang nganter, ya, minuman keras itu sampai ke warung-warung, ke toko-toko, ya, itu kena dosanya semua. Dan hasil uang gaji pendapatannya itu juga nggak halal buat dia. Bagaimana kalau diberikan kepada anak istri kita? Nah, itu juga nanti bermasalah, saudara. Maka itu kita harus perhatikan ini semua, ya. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk apa? Ya, memerdekakan nafsu agar kita apa? Takut dan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memerdekakan jiwa hamba Allah dari sifat bakhil dan serakah. Nah, inilah kesalehan sosial. Ya, saatnya kita banyak berderma, banyak bersedekah, karena Nabi pernah ditanya, ayyus sadaqati afdal? Ya, sedekah apa ya Rasulullah yang paling utama dan paling mulia? Maka Nabi SAW menjawabnya, sadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat pelajaran yang kita dapat dari ibadah puasa ini adalah untuk apa? Melahirkan kesalehan publik. Jadi kesalehan itu bukan hanya kesalehan pribadi dengan ketakwaan, menjauhi maksiat, ya. Bukan hanya dengan kesalehan sosial, dengan kita berderma, rajin berbagi kepada sesama yang membutuhkan, tapi juga harus melahirkan kesalehan publik. Karena kesalehan itu harus berdampak kepada kehidupan berbangsa bernegara. Ya. Banyak orang soleh, ya, ahli ibadah, rajin. Kalau hari Jumat, hari raya, rame, ya, jamaah kaum muslimin itu. Tapi ya jangan salah, ya, di negeri yang seperti kita ini mayoritas muslim, banyak pula koruptornya, ya kan? Banyak pula malingnya, ya, banyak juga pembegalnya,
rampoknya, ya. Apalagi merampok harta rakyat banyak gitu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Maka itu harus melahirkan kesalehan publik. Harus memiliki sifat jujur, amanah, ya, disiplin, taat asas, taat hukum, ya, bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh institusi di nama kita bernaung. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terakhir, yang kelima, penyucian jiwa itu dengan cara bagaimana? Dengan cara patuh dan tunduk kepada syariat Al-Quran. Ya, kita kan di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran itu apa? Kita syukuri nikmat turunnya Al-Quran. Maka aturan-aturan syariat Al-Quran ini harus kita patuhi. Nah, itulah mendidik kita agar memiliki hati yang bersih. Ya, sebab Allah Ta'ala menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hati yang bersih, hati yang patuh, taat tunduk kepada syariat Allah, itu syarat mutlak untuk kita bisa selamat di akhirat. Agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat menarik Bapak Ibu, ya. Di dalam surat At-Tur itu ada ayat yang membocorkan rahasia perbincangan, ya, para penduduk surga ketika mereka baru masuk dalam surga. Ya, ternyata di surga itu mereka berjumpa dengan anak-anaknya, berjumpa dengan orang tuanya. Kan ketika kita mati, ya, nanti dibangkitkan dari alam kubur kita, berkumpul di padang mahsyar, itu nanti nggak ada anak kenal dengan orang tuanya walaupun kuburnya berdampingan. Suami kenal dengan istrinya, nggak ada yang kenal walaupun hidup dikuburkan berdampingan. Itu kuburan. Ada kuburan keluarga, ya. Ada kan pemakaman keluarga? Oh, kalau pemakaman keluarga sekarang ya dibanderol harganya mahal tuh di daerah tertentu, ya kan? Pemakaman elit lah kira-kira begitu, ya. Satu kapling bisa harganya bisa 0,5 M atau 1 M, ya. Itu nanti kalau bangkit dalam kubur itu nggak kenal sama sekali itu, ya. Padahal yang di sampingnya dikubur anaknya, istrinya, suaminya, ya, mungkin juga orang tuanya, ya, dan lain sebagainya itu. Itu nanti nggak ada yang kenal. Tapi ketika nanti mereka selamat masuk surga dan ternyata bertemu di dalam surga, ini anak saya, ini orang tua saya, ini saudara saya, ini kakek nenek saya. Apa yang dibicarakan? Allah mencatatnya dalam Al-Quran itu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kita ini sekeluarga bisa bertemu di dalam surga ini? Maka jawabannya apa? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Jawabannya simple. Ya, yang menyebabkan kita reuni di dalam surga ini adalah karena kita dahulu di dunia itu menanamkan rasa takut kepada Allah di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, satu-satunya ingatan, memori dunia yang bisa jadi memorable ketika nanti penduduk surga ada di akhirat, ada dalam surga, itu bukan ingatan kapan hari ulang tahun perkawinannya, ya, bukan hari ulang tahun perkawinan anaknya, bukan hari wisuda anak-anaknya, hari kumpul keluarga anak, enggak. Yang diingat oleh mereka cuma satu, ya, memori yang dibawa dari dunia ketika sampai dalam surga itu cuma satu, bahwa kami dulu di dunia itu menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga kami. Itu. Jadi nanti saudara akan mensyukuri itu, akan berterima kasih nanti kepada orang tuanya. Oh, gara-gara orang tua saya dulu bangunin saya sholat subuh ini, ya. Kita sampai disiram pakai air, kan, ya, sampai digedor-gedor kamar kita, gitu kan. Dengan itu kita selamat, ya, dari siksa Allah, dari azab kubur, ya, bertemu dalam surga. Nah, itu nanti yang diingat itu. Karena orang tua kita suruh kita belajar ngaji Quran, belajar huruf Al-Quran, belajar bisa baca, bisa bahkan hafal Al-Quran. Itulah yang akan diingat oleh para penduduk surga, insya Allah. Maka itulah penting untuk menanamkan rasa takut kepada Allah dan patuh kepada syariat Allah di dalam keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu ini saya persilahkan, ada waktu 10 menit lagi buat akan memaparkan, ya, kabar terkini dari Gaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.